Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kembali kitab Safinatun Najah dengan pembahasan syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu berarti orang yang memenuhi syarat berikut itu dianggap sah wudhunya. Bila tidak memenuhi syarat maka wudhunya terpaksa tidak dihukumi sah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslan hadaiki ku fasal suwiji. Surutul wudu itu biro-biro syarate wudu iku asyaratun ana 10 Islam siji Islam. Tamyizul lan tamyiz. Wan naqa ulan bersih anil haidi saking ketehat wan nifasi lan nifas kete nifas. Wa amalan saking barang yang naul sakang nyegah usulal mai ing sampai banyu ilal basyarati maring kulit wa alla yakuna yen ora ana alal udhu ing tase anggota apa ma barang yuhayyiru kang ngrubah apa ma alma ing banyu wal ilmu lan ngawuri bi fardiyatihi kelan fardune wudu wa alla ya kita lan yen ora meyakini sapa wong fardan ing siji fardu min furudi saking bira-bira fardune wudu meyakini sunnatan ing perkara kang sunnah wal ma'ulan banyu atau huru kang suci atau hulul waktu lan manjinge waktu wal mualatu lan nuli-nuli lidaimil hadasi kete wong kang langgeng hadase. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya wudu itu ada 10. Yang pertama Islam. Bagi orang yang non muslim maka ketika dia wudu wudunya dianggap tidak sah. Tentu saja karena wudhu itu sendiri merupakan bagian dari ritual agama Islam. Bagi orang yang tidak Islam ya tentu dia tidak berkepentingan untuk melakukan wudhu. Dan bila dia memaksa atau dipaksa untuk wudhu, tetap saja hukumnya tidak sah. Selanjutnya tamyiz. Tamyiz ini orang yang bisa membedakan mana hadas, mana najis, mana suci. Dia sudah tahu gimana cara memperlakukan najis yang benar, tidak membuat najis itu semakin banyak berpindah atau bergeser ke tempat lain. Terus dia paham betul bagaimana seseorang hadas, dihukumi hadas, dan bila dia terkena hadas apa yang perlu dia lakukan. Itu tamyiz. Bagi orang yang sudah tamyiz, wudunya juga dianggap sah. Wan naqa'u, dan selanjutnya syarat selanjutnya yakni bersih dari darah haid dan nifas. Bagi perempuan yang sudah bersih dari darah haid dan nifas, ketika dia wudu maka hukumnya sah. Terus bersih dari hal-hal yang menghalangi air sampai ke kulit. Bagi orang-orang yang misal terkena cat yang anti air atau bisa menghalangi air tersebut meresap ke dalam kulit, maka untuk sah harus dibersihkan dulu cat-cat tersebut. Begitu juga dengan kutek yang bisa menghalangi merembesnya air ke dalam kuku. Mungkin ada juga ya kutek yang tidak menghalangi tersebut, tapi ada beberapa kutek yang menghalangi air sampai ke kuku. Ini juga harus dibersihkan dulu kuteknya agar sah wudunya. Terus kemudian tidak ada hal yang menghalangi atau tidak ada hal yang menempel di kulit dan itu dapat merubah sifatnya air. Bisa merubah baunya, merubah warnanya, merubah rasanya. Harus bersih dari hal tersebut agar seseorang sah wudunya. Terus kemudian selanjutnya yakni mengetahui, orang tersebut harus mengetahui bahwa wudu itu hukumnya fardu. Bila dia tidak mengetahui wudu itu hukumnya fardu, maka dia tidak wajib wudu pertama karena dia tidak tahu. Yang kedua, bila dia wudu, wudunya tetap dianggap tidak sah karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang wudu. Bahkan wudu dianggap fardu pun dia tidak tahu, maka dia perlu belajar terlebih dahulu. Selanjutnya
seseorang tersebut harus tidak meyakini bahwa salah satu fardunya wudhu itu sunnah. Ini juga terkait ketidaktahuan. Maka seseorang yang masih tidak mengetahui bahwa misal membasuh wajah itu dianggap sunnah atau mengusap rambut dianggap sunnah, padahal keduanya itu termasuk sebagian dari fardunya wudhu. Bagi orang yang tidak mengetahui seperti ini, wudhunya tetap dianggap tidak sah, dan kewajiban dia adalah belajar ya, agar tahu mana fardunya wudhu dan bukan. Selanjutnya adanya air yang suci. Ya tentu saja bila airnya najis ya orang tersebut tidak sah wudhunya. Harus ada air suci yang digunakan untuk wudhu. Jika airnya suci ya orang tersebut wudhunya sah. Bila airnya tidak suci ya tentu saja tidak akan sah. Terus kemudian masuknya waktu ini juga termasuk syarat dari wudhu. Maksudnya waktu berarti masuk waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah mualah. Mualah itu berkesinambungan. Berkesinambungan bagi orang normal adalah sunnah, tapi bagi orang yang daimul hadas, orang yang selalu dalam keadaan hadas, berkesinambungan itu termasuk syarat dari sahnya wudhu. Seperti orang yang istihadah misalnya, itu daimul hadas. Ketika dia wudhu ya harus mualah, harus berkesinambungan. Mualah berarti ketika membasuh anggota satu itu tidak sampai anggota yang satu ini kering terlebih dahulu baru membasuh anggota lain. Jadi harus masih basah, masih baru saja melakukan fardu sebelumnya, itu dinamakan berkesinambungan atau mualah. Itu bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas ya seperti orang yang mimisan secara terus menerus. Bagi orang peser, bagi orang yang istihadah, itu wudhunya harus berkesinambungan seperti itu agar wudhunya dianggap sah. Jadi itu tadi syarat dari wudhu itu ada 10, seperti hal yang sudah kita sebutkan tadi. Sekian dari saya, Khairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.